Saat melihat, semua tampak lebih terbuka. Saat mendekat, semua tampak lebih jelas. Lihat lebih dekat di Berita Baik. Halo teman baik, ketemu lagi sama Afi di Lihat Lebih Dekat. Di sebelah saya udah ada Zaki sebagai founder dari Lokali ID. Lokali ID ini adalah media alternatif yang membahas tentang budaya melalui pak. Betul? Betul. Oke. Zaki, boleh diceritain nggak sih apa sih Lokali ID dan kenapa kamu big why-nya apa ketika memulai Lokali ID? Big why-nya ya. Jadi dulu awalnya tuh karena aku percaya sih sebenarnya Indonesia tuh kaya sama ilmu pengetahuan sebenarnya yang datang dari kearifan lokal sehari-hari, terutama di masyarakat perdesaan, apalagi masyarakat adat gitu. Jadi aku dengan asumsi itu, dengan bentuk kayak ngefans lah sama mereka sebenarnya gitu. Jadi aku pengen pengen belajar dari mereka lah sebenarnya gitu. Jadi pengen ngebagi ilmu-ilmu dari masyarakat pedesaan gitu buat aku belajar sendiri dan ku share ke teman-temanku di Bandung atau di kota-kota besar gitu sih awalnya gitu. Jadi akhirnya dimulai dengan bikin semacam trip organizer gitu ya gampangnya gitu. Baru kesini-sini bertransformasi lah jadi kayak hub gitu, dimana akhirnya jadi tempat berkolaborasi aja gitu, jadi tempat kita bikin proyek bareng-bareng dari teman-teman dari Bandung, teman-teman dari beberapa desa, contohnya Cirende, Cimahi gitu sih. Jadi kurang lebih begitulah. Okay. Tadi itu kamu bilang pertama kali dimulai dari open trip. Nah, itu open trip pertama tuh kemana? Apakah kamu solo dulu, traveling, terus kemudian ini buka atau gimana? Jadi solo trip dulu ke Ciptagelar, Kasepuan Ciptagelar di Banten gitu ya. Sebenarnya Sukabumi dan Banten lah gitu daerahnya tuh. Jadi kesana dulu 2017 gitu. Nah dari sana menarik, ambil beberapa konten, sempat 2 kali lah bolak-balik ke sana buat kenalan, buat tahu kira-kira belajar itinerary kalau orang ke sana gimana gitu kan. Terus habis itu aku launch tuh si open trip pertama kali. Yang ikut cuma 2 orang waktu itu, terus jadi kita sewa mobil tuh dari sana, baru tuh akhirnya dari sana bikin lagi terus saja beruntun tuh beberapa kali di Ciptagelar, baru akhirnya 2019-nya ketemu teman-teman di Jatiwangi Art Factory ya, di Majalengka gitu. Nah akhirnya bikin juga ke sana gitu. Baru terakhir itu kemarin 2019 baru ke Cirende gitu. Sampai sekarang kebetulan aktifnya jadi seringnya di Cirende karena waktu itu pandemi gitu kan. Jadi yaudah fokus bikin kegiatan di Cirende tapi bukan khusus pariwisata aja. Makanya karena di sana kan kampung yang swasembada pangan. Nah jadi akhirnya aku kecemplung gitu sebenarnya. Nah itu switching dari sekedar trip kemudian ke pangan, itu apa yang ngebuat kamu ini oke, gue switch ke pangan waktu deh itu gitu. Karena sebenarnya sebelum pandemi pun aku udah punya ketertarikan sih di pangan, soalnya lebih ke penasaran aja karena keren banget nih belajar dari masyarakat adat Cirende kalau singkong itu bisa loh menggantikan nasi. Mereka udah 100 tahun gak makan nasi kan gitu. 100 tahun gak makan 100 nasi? Tahun gak makan nasi gitu. Dengan alat dan ceritanya bagus banget lah latar belakangnya. Tapi terus kesini-sini jadi aku singkong ini keren banget ya. Ternyata dia ada salah satu karbohidrat atau tanaman karbo yang paling hemat air gitu. Terus bisa jadi apa aja gitu ya, bisa jadi plastik, bisa jadi macam-macam lah. Bahkan kalau di Bandung kan aci, ada berbagai jenis aci ya gitu. Jadi sampai ngerisetnya sedalam itu. Akhirnya belajar lah dari mereka. Terus aku baru tahu waktu itu 2019 tuh booming boba. Nah, terus aku baru tahu boba itu ternyata tapioka kan gitu. Jadi dari singkong. Iya gitu. Terus jadi kayaknya seru nih aku bikin boba Cirende gitu. Waktu itu awalnya banget tuh nyemplung ke pangannya tuh di situ. Boba Cirende, bikin boba Cirende gimana sih gitu. Jadi akhirnya partneran tuh sama warga Cirende bikin boba, terus aku distribusin ke beberapa kafe temen lah gitu buat nyobain. Terus tapi pandemi waktu itu pandemi, jadi proyeknya tuh agak ke hold lah gitu ya. Terus waktu 2021 tuh agak lenggang, terus akhirnya kayak aku bikin sebuah
program namanya Master Chef Cirende. Master Chef. Master Chef pakai P. Oke. Gitu, jadi spin inilah ya parodinya lah gitu ya, parodi dari Master Chef gitu. Jadi tujuannya tadi buat mencari lokal champion di Cirende ini gitu ya, dengan menu-menu baru gitu. Jadi dari sana akhirnya belajar, terus akhirnya juga jadi berjejaring sama teman-teman pangan di Bandung lah terutamanya gitu. Nah dari situ sering bikin workshop, bikin apa, akhirnya dari program itu lahirlah sebuah brand gitu, namanya Bibi Alo. Tahun berarti 2021 mungkin. Kenapa namanya Bibi Alo? Nah, Bibi Alo itu Bibi dan Alo. Oh, Bibi dan keponakan. Betul. Oke. Jadi kebetulan partnerku yang di sana itu sepasang tante dan ponakan yang suka masak-masak, suka anyangan lah gitu. Jadi mereka come up dengan Bilo sih Bibi Alo gitu. Jadi seru, lucu gitu. Ya udah dari sana akhirnya bikin proyek kecil-kecilan, belajar dining gitu ya, sama teman-teman di Bandung. Terus akhirnya launching produk sampai sekarang lah. Akhirnya udah bikin beberapa produk, bikin hampers gitu, bikin pop up dining juga gitu. Jadi akhirnya dari sanalah kita ujungnya sekarang yang lagi dikerjain banget si Bibi Alo itu sih. Bibi Alo ini produknya apa aja? Produknya itu pertama ada tepung fermentasi singkong. Lalu nasi tepung fermentasi singkong itu sebenarnya diubah jadi banyak hal sih. Jadi misalnya ada kue kering dan makanan siap makan gitu ya sebenarnya. Kalau yang kayak buat makanan basah lah gitu. Kalau kue keringnya tuh ada namanya brownies cassava gitu. Ya gitu. Jadi brownies kering tapi full dari tepung si fermentasi singkong itu. Jadi gluten free kan gitu. Terus kemarin Lebaran kita nyoba bikin kue kacang juga dari tepung yang sama gitu. Terus di luar produk kue kering kita juga bikin dining kan. Nah di dining itu kita bikin beberapa menu lah dari kebunnya mereka lah gitu. Sebenarnya kayak ada talas, ada bahan baku yang lain gitu ya gitu. Udah kita manfaatin gitu. Jadi ada beberapa sih. Kalau di Cirende itu ada kayak peyem atau tape gitu ya, peyem singkong, tapi dia dicacah gitu. Jadi disebutnya peyem mutiara gitu, itu khas Cirende gitu. Terus aduh, pengen nyoba deh. Iya nggak ada, nantilah kapan-kapan ya. Jadi si peyem mutiara itu, jadi terus rasanya memang lebih soft sih gitu. Terus kita pakein es krim sama si brokaf itu, si brownies keringnya tuh gitu. Itu salah satu menu awal-awal kita lah gitu, yang ternyata orang suka gitu. Itu untuk bisa nikmatin itu kita harus ke Cirende dulu, atau kamu kadang bikin pop up di Bandung atau gimana? Waktu terakhir kita bikin pop up di Bandung, pernah bikin di bulan yang masaknya Bibi Alo itu? Iya. Didatengin langsung dari Cirende. Didatengin ya, jadi kita langsung mereka datang langsung ke Bandung waktu itu di Pungkur gitu. Tapi bisa juga makan di sana, cuma itu makanan yang kayak kalau si peyem mutiara itu memang limited karena sebenarnya dia makanan hajatan. Gitu, cuma ada saat hajatan. Hajat di daerah Cirende. Hajatan pernikahan. Iya. Gitu, hajatan gitu pasti ada tuh, tapi jarang dijual sehari-hari gitu. Salah satunya itu. Terus, sedalam itu ya, maksudnya ketika menyajikan makanan yang nggak biasa, mungkin kita nggak tahu kalau di luar, kalau kita nggak main ke Cirende. Padahalnya kamu ingin mengenalkan makanan itu ke kota gitu. Iya, kurang lebih gitulah ya, mengenalkan lah gitu sebenarnya gitu. Jadi dan aku juga itu kan cukup lama ya aku di sana, maksudnya dari 2018, dan baru tahu beberapa menu itu justru di akhir-akhir 2021 gitu. Jadi walaupun udah lama sering kesana, ternyata ada aja makanan baru gitu. Jadi ada makanan ini aku belum pernah coba. Ini salah satunya si peyem mutiara itu. Jadi amazed juga, ini menarik banget gitu. Zaki, ketika kita misalnya sebut saja kita sebagai orang kota gitu ya, terus kemudian main ke desa, kasarnya ingin membantu masyarakat desa untuk mengembangkan budayanya atau dari kulinernya itu, tantangannya apa sih Zaki? Tantangannya tentu ada yang teknis, ada yang non teknis kali ya gitu ya. Kalau yang teknis tentu masalah waktu gitu ya, karena aku tuh ya si Lokali kan proyek personal tuh, jadi bukan kayak dari lembaga kampus atau NGO segala macam kan gitu. Jadi emang aku harus
apa mensubsidikan waktuku dan sumber dayaku lah gitu ya, Sabtu Mingguku gitu-gitu buat akhirnya kesana. Pertama ya teknis-teknis kayak gitulah, terus kayak juga banyak yang mereka kira si warga Cirende ini atau partner-partnerku pengen belajar sesuatu, tapi aku juga nggak tahu nih misalnya kapasitasnya terbatas. Iya, kapasitas, jadi aku harus ngobrol banyak sama teman-teman gitu, kayak gitu sih. Jadi yang teknis-teknis terus, tapi mungkin kalau yang non teknisnya justru ya tadi lebih kayak gimana sih sebenarnya aku menangkap kebutuhan mereka gitu dan keinginan mereka sih gitu. Jadi biar nggak apa, aku nggak capek-capek tapi bukan mereka nggak butuh gitu ibaratnya kayak gitu ya. Jadi aku selalu itu sih yang paling sulit menurutku, justru memastikan ini kita sejalan loh gitu visinya. Itu sih menurutku yang paling challenging ya, apalagi karena ya tadi dengan justru mindsetku kan tentu sebagai, walaupun nggak kota-kota banget ya, aku dari Kopo gitu sebenarnya sama-sama kabupaten gitu gitu, tapi pasti kan punya pola pikir yang berbeda gitu kan gitu. Jadi kadang-kadang banyak ketika aku kayak wah bagus loh bikin ini gitu, tapi ternyata aduh enggak deh di situ. Kayak contohnya ya kayak kan di sini kita kecombrang itu lagi musim banget. Waktu itu kebetulan ada temanku bawain menu kecombrang ke sana. Ternyata dulunya itu di Cirende kecombrang itu dipakai untuk memandikan jenazah. Gitu. Jadi mereka ketika melihat ada si honje atau kecombrang itu mau dimasak, mereka kayak agak kebingungan gitu. Duh ini gimana ya gitu. Jadi karena mungkin berbeda dengan adatnya mereka mungkin di sana gitu ya. Jadi kayak ada ya tadi perbedaan tadi gitu, jadi perbedaan persepsi ya kayak gitulah gitu. Jadi itu hal kecilnya gitu ya, tapi banyak hal-hal besar yang juga ya harus diobrolin dulu gitu sih. PDKT-nya gimana sih gitu? PDKT-nya nah kebetulan aku emang karena lama juga ya, karena sebenarnya jadi apa ya ibaratnya kepercayaannya dibangun pelan-pelan sih, beneran pelan-pelan gitu, dan maksudnya nggak memaksakan lah, cuma emang biasanya aku memulai sebuah project itu tuh dari bikin dokumentasi gitu. Jadi project pertama aku tuh justru aku keliling kampungnya buat mendokumentasikan kegiatan mereka. Jadi pertama aku tahu nih siapa aja ada orang di sana gitu, dan mereka juga mengenaliku lah gitu. Jadi aku ajang kenalannya tuh biasanya kayak gitu. Jadi bikin project dokumentasi, aku keliling dokumentasi, terus nanti videonya aku nobarin lagi ke mereka gitu. Jadi kurang lebih itu sih waktu di awal-awal ya, tapi kesini sih PDKT-nya tadi main door to door lah istilahnya, ke rumah gitu, ngobrol terus gitu aja sih, pelan-pelan. Zaki tadi kan sempat ngobrol di belakang layar ya, kalau kamu itu jadi basicnya dari Seni Rupa ITB. Nah, kedepannya nih, apakah kamu akan meneruskan cita-cita kamu misalnya atau passion kamu di FSR di ITB, atau kamu punya passion lain yang sebenarnya pengen membangun desa atau ya sebenarnya membantu desa, mengembangkan desa? Memang ketemu di tengah sih nantinya mungkin ya gitu. Jadi tapi memang kalau sekarang justru akan lebih banyaknya ke sana. Jadi ibaratnya yang seni rupanya banget tuh aku keluar dulu lah dari sana gitu. Jadi aku lebih fokus di sini, di pangannya dulu gitu. Jadi emang akan fokus ke sana, walaupun memang akhirnya balik lagi kayak kemarin terakhir bikin dining tempatnya galeri gitu, kayak gitu. Jadi ya kayak gitulah akhirnya ada singgungan tetap ke sana gitu, walaupun nggak secara sengaja ini adalah karya seni atau gimana, enggak gitu. Ini mah kita ya udah makan biasa aja, cuma kebetulan kayak gitu. Cuma mungkin banget nanti ke depannya kayak akan, kebetulan teman-temanku juga kan ada beberapa yang misalnya jadi kurator atau seniman juga gitu, mungkin aja ada kolaborasi sama mereka gitu, mungkin banget. Kedepannya apa sih harapan kamu atau mimpi besar kamu tentang si Lokali ini? Kalau Lokali ya tadi sih pertama pengen dalemin lagi pangan Nusantara sebenarnya. Tapi di balik pangan Nusantara juga pengen akhirnya mempelajari nilai-nilai di baliknya gitu, kayak orang-orangnya gitu ya, budaya-budayanya di balik pangan tersebut gitu. Terus juga jadi akhirnya pengen jadinya tadi jadi hub gitu ya, jadi media ketemu gitu buat si teman-teman yang dari pedesaan sama yang kota, biar terjadi ya tadi interaksi budaya, jadi kolaborasi budaya gitu ya, akhirnya saling kenalan lah intinya gitu sih akhirnya. Karena tadi dari satu kecombrang aja itu meaningnya bisa beda-beda ya. Iya betul.
bisa dipakai makan, tapi di sisi lain ada tadi buat memandikan jenazah. Kan itu nggak semua orang tahu. Aku kalau kamu tadi nggak ngasih tahu, mungkin nggak Iya, tahu. Teman bayi juga pasti kayaknya banyak yang nggak tahu juga kalau ternyata kan combrang itu dipakai untuk memandikan jenazah. Gitu. Oke, ini kalau misalnya ada teman baik yang pengen ikutan jadi relawan atau itu bisa nggak sih? Bisa aja sih, maksudnya tinggal apa? Tinggal DM aja lah ya kalau ini soalnya. Jadi memang kalau kebetulan sekarang udah nggak ada kayak trip komersil gitu, udah nggak ada gitu. Jadi aku kesana biasanya emang ya cukup rutin. Jadi kalau ada teman-teman yang mau kesana dulu deh, ya udah ayo bareng aja gitu. Nanti aku kenalin sama orang di sana kayak gitu. Jadi gampang lah gitu. Tentu pasti biasanya apalagi kita lagi sering banget bikin kolaborasi gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang punya visi yang sama gitu, pengen ngulik pangan lokal gitu-gitu juga bisa banget sih, bisa kolaborasi. Zaki sekarang usia kamu berapa? 29. 29, oke ya. Masih muda lah ya. Amin. Pesannya apa nih buat teman baik semuanya yang mungkin menjadi inspirasi buat teman baik semuanya? Ayo kita ngebangun desa yuk, kolaborasi sama desa yuk gitu. Sebenarnya mungkin kalau apa ya, pesannya pertama sih self awareness dulu biasanya. Gitu. Jadi kalau punya self awareness tuh rasanya jadi lebih, akhirnya bisa menemukan lebih banyak di luar, justru aku ngerasanya gitu. Jadi terus jadi bisa lebih detail gitu. Terus juga kalau jalan-jalan lebih peka aja sih menurutku. Jadi apalagi terutama yang suka jalan-jalan gitu ya, kayak ketika jalan-jalan tuh beneran open minded aja gitu, Buka beneran mata, telinga, hati tuh iya benernya. gitu. Jadi hilangkan judgement dan segala macam, beneran terima aja semua informasi, karena di situ tuh kadang-kadang ada nemu ide yang seru dan segala macam gitu sih, yang pertama yang bisa diterapin banget ya gitu. Buat apalagi kan sekarang kayak anak muda kayak sering banget jalan-jalan gitu ya, cari hidden gem gitu kan gitu. Jadi ya itulah, jadi selain apa ya, sopan santun ya tentu ya kalau jalan-jalan, sama ya tadi berusaha lihat sekitar gitu. Oke, Zaki, terima kasih banyak, obrolannya seru. Karena aku banyak dapat insight juga dari Zaki. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi ya. Ya. Terima kasih teman baik semuanya, dadah.